Patrick Kluivert coret 7 pemain dari skuad timnas Indonesia sebelum laga kontra Jepang. Setelah Ivar Jenner, Patrick Kluivert akan mencoret 6 pemain lagi dari skuad timnas Indonesia sebelum laga kontra Jepang. Skuad Garuda telah dipastikan meraih targetnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Eksekusi penalti Ula Romeni pada menit ke-45 menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan 1-0 atas Cina tersebut dibarengi dengan kekalahan Bahrain dengan skor 0-2 dari Arab Saudi, jadi secara otomatis, timnas Indonesia dipastikan akan finish di 4 besar klasemen akhir grup C. Skuad Garuda kini sudah memiliki 12 poin, yang tidak mungkin lagi terkejar oleh Bahrain dan Cina yang sama-sama hanya memiliki 6 poin di peringkat kelima dan keenam. Namun, tim asuhan Patrick Kluivert masih memiliki satu laga lagi, yaitu menghadapi Jepang di Suita City Stadium, Osaka pada Selasa, 10 Juni 2025 mendatang. Sama seperti timnas Indonesia, Jepang juga hanya menuntaskan kewajibannya untuk bermain, karena sudah tidak punya urusan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tim asuhan Patrick Kluivert masih memiliki satu laga lagi, yaitu menghadapi Jepang di Suita City Stadium, Osaka pada Selasa, 10 Juni 2025 mendatang. Sama seperti timnas Indonesia, Jepang juga hanya menuntaskan kewajibannya untuk bermain, karena sudah tidak punya urusan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka sudah dipastikan lolos sejak Maret lalu, dan pelatih Hajime Moriyasu kini memanggil skuad pelapisnya untuk menghadapi Australia dan Indonesia. Tim pelapis Samurai Biru pun kalah 0-1 pada Kamis, 5 Juni 2025, yang memastikan timnas Indonesia tidak bisa lagi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, pertandingan melawan Jepang bisa menjadi momentum yang bagus untuk Patrick Kluivert mematangkan skuadnya. Untuk laga ini, dia kembali memiliki 2 pemain yang absen pada saat melawan Cina akibat skorsing akumulasi kartu kuning, yaitu Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Namun demikian, Ivar Jenner justru kini kena skorsing setelah menerima kartu kuning di masa injury time melawan Cina. Dengan skuad yang berisikan 30 pemain, maka Kluivert harus memangkasnya menjadi 23 pemain pada saat matchday melawan Jepang. Selain Ivar Jenner, akan ada 6 pemain lagi yang berpotensi dicoret dari skuad timnas Indonesia sebelum melawan Jepang. 5 pemain yang kemarin dicoret karena kalah saing, yaitu Reza Arya, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan Shane Patinama punya kesempatan untuk merebut tempat. Di sisi lain, dengan tersedianya Martin Paes, maka ada potensi salah satu atau keduanya di antara Nadeo Argawinata dan Hernando Ari akan dicoret dari skuad nantinya. Media Vietnam tak percaya timnas Indonesia masuk 4 besar kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Publik Vietnam terhenyak melihat kenyataan gemilang yang dicatatkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Cina di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, Timnas Indonesia menang 1-0. Gol semata wayang skuad Garuda dicetak Ula Romeni lewat eksekusi penaltinya di menit ke-45, menjelang akhir babak pertama. Hasil ini memastikan tim besutan Patrick Kluivert melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Trom Haye dan kawan-kawan mengemas 12 poin hasil 9 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi, dengan sisa 1 laga. 1 pertandingan terakhir Indonesia di putaran ketiga melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di negeri matahari terbit. Selain catatan fenomenal bersejarah itu, timnas Indonesia ternyata juga mengukir prestasi gemilang di mata FIFA. Prestasi itu bahkan sempat membuat publik Vietnam tak percaya saat mengetahuinya, sebelum mengakui kehebatannya. Publik Vietnam tak percaya timnas Indonesia mampu masuk 4 besar ranking FIFA, dengan kategori poin terbanyak di bulan Juni.
Hal itu membuat Vietnam terkejut, sebelum akhirnya mereka menerima kenyataan memang demikian yang terjadi. Tak disangka, Timnas Indonesia masuk 4 besar dunia dalam peringkat khusus FIFA, tulis Tetao 247 VN. Indonesia masuk 4 besar tim paling berkembang dalam peringkat FIFA setelah jeda internasional bulan Juni. Mengalahkan Cina 1-0, Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Indonesia juga meraup banyak poin FIFA sehingga peringkatnya pun naik signifikan, imbuh mereka. Kekaguman Vietnam terhadap Indonesia tak berhenti sampai di situ, mereka benar-benar dibuat takjub. Hanya Indonesia tim berperingkat di luar 50 FIFA yang mampu menorehkan poin terbanyak di FIFA Matchday Juni 2025. Menurut perhitungan situs Football Ranking, Indonesia masuk dalam 4 besar tim dengan peningkatan ranking FIFA paling pesat. Khususnya di putaran pertama FIFA Matchday Juni 2025, meraih 15,1 poin, terbaik keempat setelah Qatar, Paraguay dan Norwegia. Menariknya lagi, dari keempat tim itu hanya Indonesia yang berada di luar 50 besar dunia, tulis Tetao 247 VN. Media Vietnam juga khawatir melihat melesatnya ranking Indonesia hingga berpotensi mengancam mereka dan Thailand. Menurut perhitungan Football Ranking, Indonesia meraih 15,1 poin usai mengalahkan Cina dan kini mengoleksi total 1.185 poin. Dengan tambahan poin tersebut, Indonesia untuk sementara naik 7 peringkat ke posisi 116 dunia. Hasil ini sekaligus memperkecil ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand di tabel ranking FIFA, tulis Tetao 247 VN lagi. Tim nasional Timnas Indonesia Emil Audero lega karena debutnya bersama Garuda berakhir manis. Sebab Emil yang dipercaya bermain sebagai starter di laga kontra Cina pada Kamis 5 Juni 2025 itu berhasil clean sheet alias tidak kebobolan dan Timnas Indonesia menang 1-0. Kemenangan di laga ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut menjadi momen yang indah bagi penjaga gawang Emil Audero. Ia yang melakoni debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan berhasil membawa Garuda menang bahkan lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter menjadi kesan tersendiri bagi Emil yang mengatakan skuad Garuda memiliki mimpi besar untuk pertandingan berikutnya. Emil tak terlalu sibuk di bawah Mister saat melawan Cina, namun ia tetap mempertontonkan aksi istimewa ketika mengamankan tembakan tepat sasaran terbaik Cina melalui tembakan kaki kanan Wang Yudong ke pojok bawah kiri gawang di babak kedua. Menariknya pada penyelamatan Emil ini yaitu reaksi pemain Cina yang jadi sorotan. Terlihat setelah menendang bola, pemain ini seakan yakin bola masuk ke gawang dan siap melakukan selebrasi. Namun ses mahal Emil menggagalkan peluang emas Cina tersebut dan membuat mereka tambah kena mental.